Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswaku semua. Sampai sini bahasan kita sudah lebih maju ke hukum pengangkutan. Saya memang masih senang menggunakan buku-buku lama semacam ini, ya, buku Purwosetyipto. Ya, jadi konsep-konsep dasarnya sama saja, hanya saja pada prakteknya bisa jadi berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang hukum pengangkutan, ya, tentu bukan dari perspektif ekonomi tetapi dalam perspektif hukum. Hampir semua hukum pengangkutan berkaitan dengan perjanjian, ya. Maka perjanjian-perjanjian dalam konsep pada buku-buku lama, memang pada referensi lama, memang sepertinya sudah tidak up to date, tapi konsep dan asas-asas dasarnya sama saja. Ya, kita mulai dulu dari fungsi pengangkutan. Ya, pengangkutan itu diadakan secara hukum dagang itu karena memberikan tambahan keuntungan dan mendayagunakan barang. Ya, jadi dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk didayagunakan sehingga meningkatkan laba. Ya. Nah, dalam hukum pengangkutan, barang maupun orang akan terlibat beberapa perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan unsur keselamatan pada barang maupun orang tersebut. Ya. Mari kita lihat dulu definisinya apa sebetulnya hukum pengangkutan. Ya. Kita lihat dulu, saya coba bacakan pendapatnya HMN Purwosetyipto. Ya. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang atau keduanya dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang pengangkutan. Ya. Nah, ada hal yang penting untuk ditekankan pada pengertian ini, bahwa pengangkut punya kewajiban untuk mengantarkan barang atau orang atau keduanya secara bersamaan dengan selamat. Ya. Nah, untuk memenuhi unsur keselamatan, diperlukan juga nanti pada perjanjian ini adalah pertanggungan, baik pertanggungan orang maupun pertanggungan barang, atau Anda biasa kenal dengan sebutan asuransi. Konsepnya adalah pertanggungan, ya. Nanti kita bahas itu tersendiri pada setelah ini. Ya. Jadi banyak perjanjian-perjanjian lain yang dilakukan oleh penyelenggara pengangkutan untuk memenuhi unsur keselamatan. Nah, nanti bagaimana kalau tidak terjadi keselamatan baik barang maupun orangnya? Maka kemudian di dalam hukum perdata secara asasi adalah ganti kerugian. Ya, tergantung pada keadaan keselamatan itu. Apakah keselamatannya semuanya tidak selamat atau setengah selamat, atau selamat tapi tidak memenuhi standarisasi yang sudah disepakati, misalnya barangnya menjadi rusak atau cacat. Misalnya seperti itu. Itu masuknya ke bagian pembahasan ganti kerugian. Ya. Nah, demikian juga dengan istilah dalam definisi itu adalah penyelenggara. Jadi penyelenggara belum tentu semua peralatan yang berkaitan dengan pengangkutan itu milik dia. Tidak mesti. Misalnya pada jasa pengiriman barang, misalnya JNE, kantor pos, apalagi itu yang sekarang banyak JNT misalnya. Itu bagian dari pengembangan masa kini yang berawal dari konsep pengangkutan barang, ya, pengiriman. Nah, tidak mesti kantor pos Indonesia misalnya harus mempunyai pesawat sendiri, mempunyai gudang tersendiri untuk menyimpan segala barangnya yang diserahkan untuk dikirim ke daerah lain. Tidak mesti seperti itu. Yang penting terselenggara dan selamat. Ya. Oke. Nah, dalam pengangkutan bukan hanya pengangkutan barang, tapi juga ada pengangkutan orang yang di dalamnya nanti akan terkait dengan asuransi jiwa, asuransi kecelakaan,
dan banyak lagi sebetulnya. Karena misalnya kita ambil contoh misalnya pesawat misalnya gitu ya. Ada untuk asuransi jiwa para kru, kemudian asuransi pesawatnya, kemudian asuransi untuk para penumpang. Ya, semuanya tercakup di dalam harga tiket. Ya, makanya untuk bisa menentukan klaim asuransi pada pada suatu peristiwa kecelakaan itu adalah tergantung orang yang beli tiket gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis pengangkutan dan itu berbeda-beda bentuk perjanjiannya. Ada pengangkutan darat, ada pengangkutan laut ya, kemudian ada pengangkutan udara, kemudian ada lagi pengangkutan menggunakan jalan umum. Nah, semua jenis-jenis pengangkutan ini memiliki perjanjian yang berbeda-beda, ya. Nah, perjanjian pada pengangkutan disebut, ya, biasanya disebut sebagai perjanjian ekspedisi, ya. Dan perjanjian ini sekarang pada masa kini sudah berubah dalam bentuk perjanjian yang bersifat baku. Dan lebih mutakhir lagi adalah bentuk perjanjiannya sudah bersifat elektronik, misalnya pada bentuk aplikasi tertentu pada pengangkutan orang, misalnya Gojek misalnya ya. Nah, Anda dan saya apabila ingin menggunakan aplikasi Gojek maka harus tunduk pada perjanjian elektronik yang sudah dibuat pada pemilik aplikasi. Sebetulnya pemilik aplikasi bukan berarti dia memiliki ojek atau motor di mana-mana, tidak. Karena konsep tadi, asas tadi adalah dia menyelenggarakan. Karena PT yang membawahi kegiatan Gojek itu dia bekerja sama dengan mitranya yang memiliki sepeda motor dan mau bekerja sama. Yang penting terselenggara pengangkutan orang dari satu tempat yang ke tempat lain dengan menggunakan aplikasi dan selamat sampai di tujuan. Sekarang sudah dikembangkan lagi seperti yang Anda dan saya biasa gunakan, misalnya GoFood misalnya. Itu adalah bentuk pengangkutan barang secara elektronik. Kita tinggal menjawab ya atau tidak pada sebuah aplikasi untuk menunjukkan kesepakatan kita atau asas konsensual pada hukum perjanjian. Nanti Anda akan belajar lebih mendalam pada mata kuliah hukum perjanjian. Kemudian beberapa hal nanti yang berkaitan dengan pengangkutan tadi saya sampaikan adalah asuransi ya. Nanti kita sambung dengan pembahasan pertanggungan atau asuransi ya. Nanti pada bahasan asuransi Anda akan mengenal jenis-jenis asuransi ya, dan saya berharap mahasiswa dapat membedakan asuransi jenis yang satu dengan yang lainnya ya, dan bisa memberikan contoh pada kegiatan praktis pada masa kini. Saya akhiri bahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.